そうな気がする。俺の名はオメガ。Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel CVDKD Ultimate Talking and Info. Baiklah, untuk video kali ini mau pakai video yang paling dinantikan oleh teman-teman semuanya ya. Meskipun agak telat sedikit ya, maklum agak kesibukan dalam keseharian ini. Dan di sini kita diperlihatkan tentang teaser Ultraman Omega yang telah kita nantikan setelah Lebaran ini. Ya, dimana di sini menampilkan sosok Ultraman Omega yang terungkap pada video kali ini adalah seperti yang satu ini. Nah, ini adalah bentuk resmi Ultraman Omega. Wah, ternyata cukup lama juga yang kita nantikan untuk kemunculan Ultraman yang satu ini, dan sesuai banget dengan beberapa video yang kita analisa di video sebelumnya. Di sini kita diperlihatkan tentang ilustrasi Ultraman Omega di sini. Sebentar. Seperti yang kita bicarakan antara bentuk sosok Ultraman Omega yang satu ini, dan sesuai banget ya dengan apa yang disampaikan oleh gua dan juga beberapa toko fans atau YouTuber Tokusatsu sebelumnya, yang dimana ini adalah bentuk Ultraman Omega secara resmi. Dan sini juga sempat ada versi fan art ya, yang hampir banget tercapai dalam sosok bentuknya Ultraman Omega, hampir persis. Tapi di sini diperlihatkan ya bahwa semua kemunculannya ada pada gambar yang satu ini. Di sini benar-benar terlihat banget Ultraman Omega. Dilihat dari postur tubuhnya atau corak warnanya yang disertakan mukanya juga. Tidak lupa juga untuk protector yang disertakan color timer khas Ultraman Omega. Dan disinilah Ultraman Omega telah terungkap di ingatan kita kali ini. Di sini kita juga mendapatkan cerita tentang Ultraman Omega di sini ya, yang dimana seorang pahlawan baru yang memegang bumerang kosmik merah telah lahir. Serial baru Ultraman Omega menceritakan tentang kisah seorang alien yang amnesia, Omega, yang berubah menjadi pemuda bumi bernama Sora. Sambil menjalin hubungan yang mendalam dengan manusia, makhluk hidup yang baru pertama kali ditemukan. Ia terlibat dalam pertempuran seru melawan monster. Jadi, di saat dia muncul di bumi, baru menimbulkan konflik kemunculan monster ya. Yang mungkin pemicunya karena kedatangan alien yang tidak dikenal ini, yang akan berubah menjadi Ultraman Omega. Lanjut, ikatan antara Sora dan rekan bumi mudanya menjadi sorotan utama acara tersebut, yang juga menghadapi pertanyaan utama, mengapa Ultraman memilih untuk lindungi bumi. Nah, di sini yang menimbulkan pertanyaan seperti yang satu ini ya, mungkin bisa saja Ultraman Omega yang bertanggung jawab atas kemunculannya yang membuat penduduk di sekitarnya berbahaya. Jadi sebelum hal itu terjadi, dia pun mencegah suatu hal yang buruk dengan menggunakan kekuatan Ultraman tersebut sebagai alien yang tidak dikenal. Bisa saja ya. Lanjut, Omega berasal dari huruf terakhir alfabet Yunani yang melambangkan yang terbaik. Oke, jadi kalau andaikan saja si Ultraman Z memiliki form Omega kali ya, mungkin kalau ada Omega merupakan form yang terkuat dan terbaik juga, bisa saja. Apalagi dengan alfabet Z itu yang merupakan simbol pahlawan terakhir seperti yang di episode 19. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi mana pada jurus pamungkasnya adalah Reticulates Beam atau Reticulates Kosen, yang dilepaskan dengan menyilangkan tangannya yang berwarna merah tua. Dan senjata khasnya adalah bumerang kosmik merah, Omega Headblade. Oke, Omega Headblade namanya ya. Kecuali kalau mungkin itu nanti saja ya. Desain bila kepala merah ini belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Ultraman. Ya, soalnya setahu kita tuh yang kayak
siripnya itu kayak punya jambul ke belakang gitu kan, seperti Ultra Seven, Ultraman Max dan sebagainya, yang dimana Ultraman memiliki bumerangnya atau slugger di atas kepala mereka masing-masing, pokoknya ke belakang gitulah. Di sini kan hadapnya siripnya ke depan gitu. Oke, jadi untuk tokoh utamanya Okida Sorato memiliki kepribadian yang kekanak-kanakan, berhati murni dan ceria. Setiap kali ia merasakan kehadiran monster, ia langsung menunjukkan kemampuan fisik yang luar biasa. Ingatan tentang identitas utamanya, nama monster dan karakteristiknya perlahan-lahan muncul dalam pikirannya seperti potongan-potongan puzzle. Ini mengingatkan kita di mini serialnya Ultraman Regulus ya, yang dimana dia sempat kehilangan ingatan juga di situ. Namun saking seiring jalannya waktu itu, dia juga memperoleh kekuatan binatang gitu, seperti yang didapatkan Regulus antara harimau dan juga naga, beserta kekuatan kosmik Beastly lainnya yang ia peroleh untuk mengalahkan musuh di hadapannya. Kemudian juga untuk si Omega 1 ini juga dibuat konsep yang sama atau serupa, yang teman-teman semuanya juga ingat ya tentang pembahasan sebelumnya, yang dimana gue sempat membahas tentang Regulus antara keempat binatang yang dijadikan motif legenda atau seperti cerita mitologi gitulah dalam sejarah Cina, ya dimana kemungkinan si Omega diambil konsep tersebut dari pembahasan sebelumnya tentang keempat binatang yang akan ia peroleh pada serialnya nanti. Setauku naga sama naga sama harimau, duanya agak rada-rada lupa nih, atau burung kalau tidak salah yang terakhir itu kayak kura-kura atau segala macam gitu ya, pasti itu akan digunakan oleh Omega pada serial kali ini. Oke, untuk tokohnya sendiri itu bakalan diperankan oleh si Shory Kondo. Nah, di sini beliau juga ada Twitternya ya pada yang satu ini. Nah, kalian yang memiliki Twitternya juga silahkan kalian follow dia di Twitter yang satu ini nih, biar tidak ketinggalan info. Lalu di sini juga ada penjelasan tentang si Okida Sato sebagai human form ya, bukan human force, karena pada dasarnya memang si alien itu sudah menyamar jadi manusia atau Ultraman yang sudah menyamar. Langsung di sini Okida Sato yang merupakan raksasa cahaya Ultraman Omega yang berubah dengan menggunakan Omega Meteor yang ada di kalungnya, yang merupakan kalungnya maksudnya. Lalu ia masukkannya ke dalam Omega Slugger. Nah, ini Omega Slugger yang dimaksud adalah alat berubahnya itu. Sedangkan untuk yang disebutkan tadi, yang Sluggernya si Ultraman Omega setelah berubah itu disebut Omega Headblade. Ya, mungkin sebutannya agak beda tapi hampir sama gitu. Lanjut, setelah kehilangan ingatan dan jatuh ke bumi, asal-usul dan masa lalunya menjadi misteri. Ketika Sato menginginkannya, Omega Slugger muncul di tangannya. Kemudian dengan memuat lotion berkilau yang digunakannya di lehernya, pokoknya berupa kalung gitulah, Omega Meteor namanya. Sayapnya terbuka dan diselimuti cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi raksasa cahaya. Setelah berubah, dia menggunakan Omega Slugger merah di kepalanya sebagai senjata dan pertahanan yang licin dan menggembirakan pun terjadi. Setiap kali dia menghadapi seseorang, baik dalam bentuk Sato ataupun Omega, hal pertama yang dilakukan adalah menatap mata mereka dengan telapak tangannya terentang ke arah mereka. Ini ada di teaser Ultraman Omega juga ya, yang dimana human formnya yang bernama Sato itu, aka Omega, dia sedang meraih tangannya ke atas langit itu, seperti ingin meraih sesuatu. Lalu dia pun menggunakan gerakan sekelas ini layaknya pose Omega Scope khasnya, seperti yang ditujukan dalam teaser visual atau gerakan. Nah, yang dimasukkan itu tadi loh di teaser tuh, sambil dia mengatakan
aku harus membiasakan semuanya ini dalam beberapa waktu gitu. Atau dengan kata lain juga di sini dalam arti translate yang lebih lancar adalah aku merasa butuh banyak waktu untuk membiasakan diri. Mungkin itu kalimat motonya atau kalimat yang bakal sering ia ucapkan untuk pada serial Ultraman Omega nantinya. Lalu di sini kita lihat beberapa foto tiasanya Ultraman Omega dulu di sini. Di sini banyak banget yang kita dapatkan detailnya tentang kemunculan Omega yang terungkap. Kemudian si Sorato yang sedang meraih sesuatu ke atas di langit dengan tangannya. Ya, intinya seorang pahlawan, seorang alien yang terjatuh dari langit. Ya, itu adalah slogan Ultraman Omega. Di sini diperlihatkan tentang sosoknya hampir mengingatkan kita di serial Ultra 7X ya. Pokoknya rada-rada mirip gitu. Apalagi dalam bentuk Ultraman yang benar-benar merah banget. Layaknya human form pada saat itu. Nah, di sini diperlihatkan juga ya tentang cara dia berubah kayak gimana, atau mesaman Omega Sluggernya, ya benar. Dan disertakan kalungnya yang bernama Omega Meteor di sini tuh untuk mengeset ke dalam Omega Slugger. Dan di sini anehnya gimana ya? Di sini ada monster, tetapi dia memiliki bentuk yang sama seperti Omega yang berupa color timer di dadanya. Apakah si Omega itu sedang menyamar jadi monster atau segala macam? Tapi bisa saja ini terlihat dalam bentuk naga ya. Apa dia menggunakan monsternya untuk menghadapi lawannya? Atau bisa saja ini adalah monster yang harus si Omega segel kah untuk ia dapatkan kekuatan barunya. Soalnya kan berkaitan dengan rumor yang beredar ya, dimana si Ultraman Omega ini bakal menggunakan armornya yang memakai kekuatan 4 binatang dari timur, barat, selatan, utara. Ya, intinya sih kekuatan yang akan ia peroleh seperti itu. Antara dia sudah menyamar atau memang itu monsternya yang memiliki core timer yang sama. Ya, antara 50-50 gitulah ya. Kemudian di sini diperlihatkan tetap pertarungan si Omega di suatu luar angkasa di sini ya. Yang dimana dia sedang menghadapi musuh yang begitu banyak, alias kroco-kroco tuh. Tapi dalam bentuk CGI di sini. Layaknya seperti dibikin animasi ya. Layaknya. Tuh. Tapi bagus juga sih animasinya tersebut, CGI-nya. Kemudian di sini tetap pertarungan yang akan dihadapi Omega dari gambar ke gambar di sini. Kalau kita lihat dari sini, ini setahu ke heroin kah yang di bagian kiri bawahnya Ultraman Omega, atau pokoknya kaki di bagian kirinya itulah tuh yang merupakan heroin. Tapi masih dalam off screen ya, tuh lihat. Masih belum terlihat mukanya tuh. Masih belum terlihat dengan jelas. Tapi di sini diperlihatkan tetap pertarungan dia melawan monster. Karena kemunculannya Omega yang membuat monster itu ikut muncul juga, yang menjadikan kekuatannya itu benar-benar besar. Alias ketika mendapatkan kekuatan yang begitu besar akan mendatangkan tanggung jawab yang besarnya pula. Ini kayak Spider-Man gitu. Kemudian di sini ada beberapa titik ringkasan ya, dimana mengenai Ultraman Omega, tentang human form-nya yang bernama Okido Sorata ya, Sorato maksudnya, ya, dimana di bumi yang tidak ada pahlawan maupun monster kaiju, tiba-tiba ada alien jatuh dari langit. Simbol Ultra ini adalah bumerang luar angkasa merah yang dipegang Omega Slugger, dan namanya berarti terhebat. Omega adalah alien yang kehilangan ingatannya dengan mengambil wujud manusia dan memakai nama Sorato, yang menjadi tertarik pada makhluk hidup yang disebut manusia,
yang ditemuinya untuk pertama kalinya dan mencoba memahami mereka. Ini referensi banget dengan Shin Ultraman banget ya, yang ingin memahami tentang ras manusia, akan kehidupan di bumi itulah. Lanjut, ketika makhluk raksasa muncul, Serato yang amnesia teringat sebuah kata kaiju atau monster. Saat monster ini terus muncul di hadapannya, rasa tanggung jawab muncul di alam bawah sadar Serato yang berubah menjadi Ultraman Omega yang merupakan kekuatan ia pegang untuk menghadapi pertarungan yang intens dan cepat pun terjadi. Para penduduk bumi pada gilirannya bergulat dengan pertemuan dengan bentuk-bentuk kehidupan raksasa ini dan alien yang bertarung dengan pemukul merah untuk pertama kalinya. Mengamati dari berbagai tempat dan mencoba memahami siapa mereka, tak lama kemudian Serato dan seorang pemuda biasa, alien dan penduduk bumi menjadi temannya. Kaya ambisius ini menimbulkan pertanyaan melalui hati para sahabat ini yang bergema, mengapa Ultraman melindungi bumi? Sang protagonis Serato Okido berubah menjadi raksasa cahaya yang menggunakan bumerangnya yang bernama Omega Slugger. Yang Ultraman yang amnesia yang jatuh ke bumi yang tertarik pada bentuk kehidupan yang disebut manusia yang baru pertama kali ditemuinya. Ia memiliki kepribadian yang ceria, kepolosan seperti anak kecil, dan bicaranya masih canggung. Setiap kali ia merasakan kehadiran kaiju, ia tiba-tiba menunjukkan kemampuan fisik yang luar biasa. Selain itu, ingatannya tetap menjadi Ultraman, nama-nama monster dan karakteristik mereka, dan sebagian kembali kepadanya dalam bentuk pecahan. Berubah menjadi Omega setinggi 50 meter dan bertarung dengan sekuat tenaga, menghabiskan banyak energi jika ia selalu rakus setelah pertempuran. Ya, ringkasan ceritanya yang bakal terjadi seperti itu ya. Tapi sejauh ini kita belum melihat si Serato itu dilihat karakternya sebagai anak-anak gitu ya. Mungkin di next full trailernya baru saja terungkap yang disertakan beberapa karakter yang bakal terungkap dari minggu ke minggu berikutnya hingga mencapai presentasi Ultraman Omega. Jadi sejauh ini hanya ini yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Kalau untuk action itemnya yang bernama Omega Slugger ya, yang disertakan Omega Meteor yang merupakan kalungnya. Di situ menjadi pembahasan kita pada video kali ini, yang disertakan teaser yang baru diunggah beberapa jam yang lalu oleh Subraya Production. Sebenarnya masih banyak yang ingin kebahas, tapi di sini kita hanya membahas poin-poin terpenting aja. Ya, tapi sejauh ini belum terlihat kekanak-kanakan ya untuk si Serato sendiri yang merupakan human formnya Ultraman Omega. Tapi semoga aja dibikin seru dari seperti Ultraman Z, Ultraman Blazar, ataupun Ultraman Arc yang meskipun sederhana dibikinnya. Ya semoga aja dibikin fresh banget lah untuk Ultraman Omega, yang pasti dinantikan untuk debutnya di episode perdana di bulan Juli nantinya ya. Semoga saja ya. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini. Semoga info yang aku sampaikan ini berdasarkan info yang aku dapatkan dari beberapa sumber yang terpercaya. Dan sebelum gue mengakhiri video kali ini juga, jangan lupa tuh like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa tuh subscribe di channel youtube.com/share. Apabila gua kesalahan dan kekurangan, tak payah gua ucapin pada teman-teman saya itu putus beserta info yang kesampaikan itu ada yang salah, mohon doakan sebesar-besarnya dan juga mohon koreksinya, karena gua bukan makhluk yang sempurna dan yang sempurna itu hanya seperti Allah SWT. Dan bila ada teman-teman semuanya yang ingin bahas sesuatu yang bagi teman-teman semuanya penting banget atau ada yang tertinggal, silahkan kalian komen di bawah ini juga nih, biar sama-sama kita membahas agar info yang kita dapatkan itu secara teori itu lurus ke depan ya, agar
kita bisa mengerti tentang bagaimana alur cerita yang bakal terjadi di serial Ultraman Omega yang akan mendatang nantinya. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.